Sadaqallahul azim. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Begitulah perasaan seorang yang beriman ketika hari kemarin tenggelam matahari. Itu artinya kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita telah berpisah dengan bulan yang Allah melipat gandakan pahala amal kita pada bulan tersebut. Tidak ada yang bisa menyaingi pahala. Kalau kita beramal pada bulan tersebut, kita melakukan pada amal tersebut pada bulan lain, Allah tidak akan menemukan. Kita tidak akan menemukan pahala tersebut kecuali di bulan Ramadan. Kita telah berpisah dengan bulan yang ada di dalamnya suatu malam. Ketika kita beribadah pada malam tersebut, maka kebaikan ibadah tersebut sampai kepada 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang terdapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpisah dengan bulan yang puasa di dalamnya melenyapkan salah dan silap dosa kita. Kita juga telah ditinggalkan oleh bulan yang dimana pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai umat manusia. Tidak ada satupun orang yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu pada Ramadan berikutnya. Ramadan pasti akan datang, tetapi kita apakah masih Allah berikan kesempatan untuk menemui Ramadan tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Betapa banyak orang yang kita kasihi, kita sayangi, orang tua kita, saudara, kerabat, dan para tetangga. Mereka dulu pernah bersama-sama kita di bulan Ramadan. Masih terbayang oleh kita pelupuk senyum mereka. Tapi kini mereka tidak lagi bersama kita. Allah telah mengambil mereka. Allah lebih sayang kepada mereka. Dan mereka tidak bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan yang bisa kita rasakan pada saat ini. Pertanyaannya, apakah kita akan bersua dengan Ramadan tahun depan? Apakah kita akan bisa bersua dengan Ramadan yang penuh keberkahan ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan menemukan kita dengan Ramadan berikutnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita bersyukur, keuntungan bersyukur tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Sebab kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat lain untuk kita kalau kita bersyukur. Dan kalau kita kufur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan syukur kita. Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat raga dan jasad jasmani kita. Dan Allah juga memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillahnya kita menggunakan nikmat sehat tersebut, kita menggunakan nikmat kesempatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang terbaring, tidak sanggup melakukan apa yang kita lakukan pada saat ini. Maka nikmat sehat tersebut akan sangat terasa oleh kita ketika kita sakit. Maka daripada itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa adalah menciptakan manusia-manusia bertakwa. Dan kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala memang diukur dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada bagaimana kita
apakah kita ganteng, apakah kita cantik, apapun jelek, ataukah tinggikah kedudukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan kita dari pandangan tersebut. Tapi apa yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya adalah kadar ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi kalian. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Manusia dianggap mulia bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan pula karena bentuk dan rupanya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak melihat kepada bentuk dan rupamu. Allah tidak melihat sama sekali. Allah tidak melihat bahwa kita putih dan ini hitam. Allah lebih memuliakan yang putih daripada hitam. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilihat? Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat bagaimana hati kita, bagaimana perbuatan amal kita. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan untuk orang-orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah, ada 2 surga untuk mereka. Surga yang pertama yaitu surga dunia, dan yang kedua ada surga akhirat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih di dalam segala kebaikan. Bulan Ramadan ini bukanlah bulan untuk menumpuk amal, akan tetapi bulan untuk membiasakan diri beramal agar dapat amal ini kita laksanakan di bulan-bulan setelah Ramadan. Artinya Ramadan adalah bulan untuk kita latihan supaya kita bisa melanjutkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan agar tetap konsisten kita lakukan sampai kita akhir hayat kita, sampai kematian menjemput kita. Di antara apa? Di antara amal-amal yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita istiqomahkan setelah Ramadan, yang pertama yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Ramadan kita sangat takut kepada Allah. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak membicarakan sesuatu yang haram. Semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut ini ke dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Memang krisis yang saat ini yang paling besar adalah krisis rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai seorang suami takut kepada Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan istrinya dan anak-anaknya. Jika seorang istri takut kepada Allah, dia tidak akan mengkhianati suaminya. Jika seorang anak takut kepada Allah, maka ia tidak akan menjadi anak yang durhaka dan dia tidak akan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai rakyat takut kepada Allah, dia tidak akan menyalahi pemimpinnya, dan andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak ada pemimpin yang memakan hak dan menganiaya rakyatnya. Rasa takut itulah yang harus kita bawa, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal yang perlu kita lestarikan yaitu berbagi kepada sesama manusia. Setelah merasa sakitnya lapar, di saat kita berbuka, kita berbagi makanan kepada sesama. Mari kita jaga semangat berbagi itu. Saat ini banyak orang yang tidak memperdulikan saudara-saudaranya. Mungkin di sini tidak terjadi di dalam daerah kita, akan tetapi di luar sana banyak dari mereka yang bahkan tidak memperdulikan bagaimana keadaan tetangganya, bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Padahal
Rasulullah mengatakan bahwa iman seseorang itu, kadar imannya bagaimana sikap dia terhadap saudara-saudaranya. Kalau sikap dia terhadap saudara-saudaranya baik, maka baik imannya. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai saudaranya sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda, laisa bil mu'min alladhi yabitu syab'anan wa jaruhu ja'in ila janbihi. Bukanlah orang yang beriman orang yang sanggup tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga di sampingnya dalam keadaan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Amalan yang ketiga yang perlu kita lestarikan setelah kita melalui Ramadan adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Itu bangun malam. Bangun malam amatlah sulit. Tetapi selama Ramadan kita bangun malam, bukan hanya untuk makan sahur, tetapi untuk melaksanakan qiyamul lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam bersembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat yang perlu kita lestarikan setelah kita melalui Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kita menghatamkan, kita membaca banyak Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan banyak sekali pada bulan Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu Al-Quran, kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, dan ialah petunjuk untuk kita semua, untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menjadi penolong hari kiamat saat anak dan harta tidak lagi berguna. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat tersebut untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dan yang kelima, amalan yang perlu kita lestarikan setelah Ramadan berlalu, yaitu menyambung silaturahim. Setiap malam kita bertemu dengan keluarga, teman, sahabat di bulan Ramadan di dalam tarawih dan tadarus kita. Hubungan baik dengan keluarga kita lanjutkan dengan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba," barang siapa yang ingin ayyabsutallahu rizquhu, dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menjaga tali silaturahim. Maka kunci untuk kelapangan rezeki dan panjangnya umur adalah menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Sebaliknya, orang yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah memberikan ancaman bagi mereka, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Begitulah ancaman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Mengawali ibadah itu memang sulit, tetapi ada yang lebih sulit, yaitu menjaga supaya ibadah tersebut kita lakukan konsisten terus-menerus. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mencintai ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah, ilallah ta'ala adwamuha wa ibqalla, yang paling sering, yang paling kita istiqomahkan walaupun itu sedikit. Tetap berarti kalau kita melakukan sholat duha setiap hari 2 rakaat, lebih Allah cintai daripada duha setiap kali sebulan walaupun itu 12 rakaat. Allah menyiapkan balasan bagi orang-orang yang istiqomah dengan balasan yang indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan untuk mengatakan kepada orang istiqomah, tidak usah kalian takut, tidak usah khawatir, dan mereka akan diberi kabar gembira berupa surga yang disiapkan mereka untuk orang-orang yang istiqomah. Semua kembali kepada kita.
Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita dan balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi masyariqil ardi ila magharibiha ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an sairi buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.